Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini, hari Minggu Paskah yang kedua, Bunda Gereja Kudus merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Bacaan-bacaan untuk hari Minggu ini menunjukkan kepada kita betapa kita sangat memerlukan kerahiman Allah yang ditawarkan kepada kita melalui sakramen tobat untuk pengampunan dosa-dosa kita dan melalui setiap sakramen yang lain ketika kita menerimanya dengan iman dan penuh kepercayaan. Allah menunjukkan kerahimannya pertama dan terutama dengan mengutus Putra Tunggalnya untuk menjadi juru selamat kita dan Tuhan kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul menceritakan kepada kita bagaimana gereja perdana bertumbuh setiap hari karena tindakan, karena karya belas kasih, saling berbagi, cinta kasih yang penuh pengorbanan yang dipraktikkan oleh orang-orang Kristen perdana. Dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, Santo Petrus memuliakan Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang telah menunjukkan kerahimannya kepada kita dengan mengaruniakan kepada putranya Yesus Kristus kebangkitan dari antara orang mati dan kenaikan ke surga yang penuh kemuliaan, dan dengan demikian memberikan kepada kita kepastian akan kebangkitan kita. Injil hari ini, saudara-saudari terkasih, memberikan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus meresmikan atau mendirikan sakramen tobat, sebuah sakramen kerahiman ilahi. Tuhan yang telah bangkit memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa dengan kata-kata, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dengan menampilkan pengakuan iman Thomas yang terkenal, "Tuhanku dan Allahku," Injil mau menggambarkan bagaimana Yesus menunjukkan kerahimannya kepada sang rasul. Sang rasul yang ragu-ragu dan menekankan betapa pentingnya iman, pentingnya kepercayaan bagi setiap orang. Saudara-saudari terkasih, seharusnya kita juga menerima undangan Tuhan untuk merayakan dan mempraktikkan kerahiman dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Salah satu cara gereja merayakan kerahiman ilahi sepanjang tahun adalah melalui misa kudus dan sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Kita juga mesti menyediakan waktu untuk adorasi sakramen Maha Kudus. Inilah cara lain untuk menerima dan sekaligus mengucap syukur atas kerahiman ilahi yang kita terima. Tetapi terutama melalui karya-karya belas kasih jasmani maupun rohani, kita mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari kerahiman ilahi yang telah kita terima, dan kita menjadi layak untuk menerima kerahiman Allah. Kita menolong sesama yang memerlukan, sesama yang berkekurangan. Disitulah kita mau menampakkan kerahiman, mempraktikkan kerahiman kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudari, marilah kita memohon
kepada Allah agar kita memiliki iman yang berpuncak pada penyerahan diri kepada Allah dan menuntun kita untuk melayani mereka yang kita jumpai dengan kasih, dengan cinta. Iman yang hidup memampukan kita untuk melihat Tuhan yang telah bangkit di dalam diri setiap orang dan memampukan kita untuk memberikan pelayanan yang penuh kasih kepada satu sama lain. Santa Teresa dari Kalkuta atau Bunda Teresa pernah berkata demikian, jika kita berdoa, kita akan percaya. Jika kita percaya, kita akan mengasihi. Jika kita mengasihi, kita akan melayani. Hanya dengan demikianlah kita dapat mewujudkan kasih kita kepada Allah dalam tindakan. Seorang pastor dipaksa oleh seorang petugas polisi untuk menepi karena mengebut. Ketika petugas hendak menulis surat tilang, pastor itu berkata kepadanya, "Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan mendapatkan belas kasihan." Petugas polisi menyerahkan surat tilang kepada pastor tersebut dan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Amin. Pace e bene.